Halo, Assalamualaikum. Gaweane doa lamun, baik. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ketuanya sapa? Yuk pimpin doa dulu biar kita dapat apa? Dapat ini ya, ridho dari Tuhan Yang Maha Esa ya, pembelajaran kita hari ini. Yuk, silahkan. Oke, baik. Hari ini kita mau ngapain? Yes, Bunila manut. Yes, tak manut tuturi handayani. Wes meh apa Mbak Anissa, Mas Andika. Dede. Ki lho, Budi lagi ya Allah men tak jiwit ya nek bimbingan klasikal tak jiwit ya sing klasikal iki udah tak jiwit ngono lho. Lah nek kok diparingi catatan iki yo mbok yo dienggo kabeh nek tolong isu disesuaikan dengan koreksi di bab 2. Ki yo kabeh benake tolong judul nanti sesuai koreksi bab 2. Ki yo sing dibenake bab loro tok ya. Cover gak dibenake, persetujuane gak dibenake. Sapa sing krasa ngaku sik sabar. Ketoke kabeh. Ya. Ketoke kabeh iki ya. Wes, wes. Nih. Maaf ya, tak tunjukin salah satu contoh. Ini pelakunya ya rodok kabeh, kabeh jadi pelaku. Tak cok weruhi contoh ae. Hmm. Aha, tak genahi contoh nih. Es ben sing dadi cok sing dicontoh men nganu men entuk pahala ya. Nah, ini salah satunya. Yang punya siapa? Saya Bu. Ah, nek iki wis bener. Contoh yang benar ya. Jadi nek dikoreksi di bab 2, ini di sini ya disesuaikan. Ya, iki sing contoh sing wis bener men entuk. Ya, kemarin ini kan hanya baru optimalisasi pengelolaan limbah padat. Apa ya? Optimalisasi pengelolaan limbah padat sistem 3R ngono ya. Perbedaan ini kita menggunakan karena apa? Menggunakan ini adalah solusinya, gitu ya. Nah ini, kio, kio kabeh yo. Bunilah diemplungi lembaran pengesahan karo persetujuan sing jek kosong. Lah wingi nang Zoom pertama iki keloro ki wis diisi yo dikei sing jek kosong. Yo, iki kok dibenak-benakke ya. Yang ini nanti dicari di Pakwi online. Nanti juga kalau udah dapat narasumber, teman-teman nyarinya di mana? Yo, tak ajari caranya nyari. Nyarinya itu di sini. Saya nyari gitu ya. Kalau narasumber seko BPSDM nyarinya tuh di sini. Tapi kalau misalnya narasumbernya dari struktural gitu ya, ya nanti kondisional kita cari. Ini loh di Google tuh ada namanya Pakwi BPSDM ya. Ini adalah sistem pengendalian ya. Jadi kami. Nah di sini ada profil Widya Iswara. Kelihatan toh? Kelihatan ya? Nah nanti kalau memang narasumbernya Widya Iswara golei di sini gitu ya. Nah, sekarang nyari code-nya di sini tuh, Nila Agustina, diklik, klik gitu ya. Nah, ini ada tuh nama, pangkat, jabatan gitu ada, kemudian ngajarnya apa saja gitu ya di sini. Nah, ngajarnya apa saja. Nah, ini ada nih. Nanti saya urai. Oh, urung ya, karena yang apa, yang ini di skip-skip gitu ya, udah ngajarnya udah baru 200 karena maksimal penulisannya 400. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Yang berikutnya tadi ya kayak Mbak ini ya nanti kalau dikoreksi dibenerin semua gitu ya. Saya iki mau sing bener apa sing urung? Iki mau sing loh, mana punyamu? Yang udah dibetulkan. Nah, iki kok salah, salah sebentar. Nah, ini nih. Saya urung sing dibenake ya, Mbak ya. Saya sing dibenake iki. Iya. Optimal pengelolaan limbah padat.
Menggunakan sistem lah. Judulnya apa? Oke. Dibenarnya gitu ya. Jadi kalau koreksi di bab satu dibenerin. Terus ada yang mau ditanyakan nggak kemarin dari hasil koreksi Nebunila? Tanyakan di sini. Ada ndak? Apa yo? Ngono. Ada ndak? Kido menengae engko tekane koreksinane dianu jek portal-patel meneh. Piye? Mas Andika, wekmu Bunila sampai nganu sesak nafas iki bocah wis tak kandhani. Piye, Jo? Tanggung jawab nek aku sesak nafas. Ya. Piye? Ada yang mau ditanyakan, Mas Andika? Tak bukake piye? Ada. Bisa dipahami. Bisa dipahami gak? Insya Allah bisa Bu. Kita Ayah, udah oh belajar nah, proses saya ini. catatan iki tak jembreng ke jejer ke yo. Yang kemarin itu yang sebelum bimbingan ke upload. Ayah alasanmu, coba sing dikirim nang pundi lah sing rubi piye lah ceplotin lah. Makanya kalau mau dikirim itu dibaca Iqra lho, jenenge Nur Rahman kon Iqra yo angel ra jamak. Ya. Wah, sering peserta yang ngono. Bu, saya keliru upload. Lah terus nek Budila keliru yang koreksi terus piye? Yo ono peserta iki yo. Siapa ini yang di sini bukan yang nanyain apa angkatan 34 apa ini? Yo, lho ono Google Drive tak nomori lho, nomor 1 tekan 10 ki ono. Dek iki goleki jenenge nang nomere wis ra iso goleki. Cek Japri Bu enggak ada. Tak screenshot. No, nang Google Drive ki nomor 6 Mbak Bu. Oh iya Bu, saya salah lihat. Jabang bayi. Ya. Kuwi lho ya. Rak bulan balen iki lasare budak. Sabtu Sabtu sama Senin tuh nggak libur ya. Kalian boleh libur, kami tidak. Ya. Oh, Sabtu nggak libur juga ya. Kalian apa? Tanggal 19 ya. Nah, sing bentrok Senin 2 itu maju ke Sabtu. Nah, kalian jadwalnya di Bunila masih 18 gitu ya. Tapi sudah diumumkan 19. Nah, ya wis mbuh kuwi engko nubruk burine meneh. Apa burine sing maju apa piye aku gak ngerti. Pokoke Bila mohon tubruk. izin bertanya, Bu. Piye? Bu, mohon izin, punya saya belum terkoreksi. Kira-kira ada yang perlu Sing di... endi? Ketoke upes. Belum, Ibu. Ah, ngayal kowe sik tak golekane. Endi? Tak golekane ya. Ngirime kapan? Ngirime kapan? Kirimnya hari Minggu, Bu. Lah koncone kapan ngirime? Sik sik. Nang koreksian bukan to. Tapi di ini di folder ki ketoke wis sik. Sapa jenenge? Sapa Pak? Cinta, Bu. Ah, Sinta. Yo, ketuane mau wae. Sik tak golekane ya. Sebentar. Hah? Mpun kula napa kok sik tak golekane kok ya. Angkatan. Yo kok nggak ketemu nggak ini ya. Kok di ini saya kok nggak apa di downloadan kok nggak ikut ke download ya punyamu ya di base-nya kan saya kalau download sak folder ya. Di folder downloadan tuh nggak ikut ke download. Padahal minggu ya, lebih dulu dari temennya ya. Iya, orang ke Hmm. download di drive download itu kan satu bengket ya kan? Bener nggak? Kalau download dari Google Drive sak bengket, orang ono downloadan bengketan iki. Ya sing tak koreksi sih ono waktu. Oke, baik. Nanti tak koreksi hari ini. Nanti malam ya, gitu ya. Malam ya. Nanti maghrib anu udah ngambekan. Ya, besok pagi mau seminar, tapi nanti yang seminar klasikal besok pagi udah tak koreksi nih sambil ngoreksi nanti di sela-sela. Oke, siapa yang sudah bikin PPT belum? Saya sudah, Bu. Ya wes, yo wes. Apik iki urung dikoreksi PPT ini tadi gedang di PPT. Di timer Mas Sefri. Minimal nanti 15 menit ya. Maksimal. Minimal 45 menit. Maksimalnya 15 menit. Apa itu? Wes kono. 15 menit. Yes, yes. Semalam saya termaksa minum kalsium ya, gitu ya. Saya seharian di lapangan kemarin sambil berdiri itu
Wah, boyok saya. Wes, mau bengi tak minumin jus. Habis itu jam 10 mau tidur minum kalsium gitu ya. Sampai pagi bangunnya rada penak ya. Maklum, lansia. Aku izin share screen, Bu. Eh. Ini ada asisten apoteker lagi. Nah, ono ya. Lu malah zoom sing mbok share. Ah, iki. Oke, yuk baca. Tak pengantari saya ya nanti setelah saya persilahkan baru dihitung 15 menit. Oke gitu ya. Oke tak simulasi sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak narasumber dan Bapak mentor serta peserta. Alhamdulillah pagi ini kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi selama 45 menit ke depan. Saya Nila Agustina akan memandu sepenuhnya rangkaian acara ini. Yang pertama peserta akan kami berikan waktu maksimal 15 menit memaparkan rancangannya. Setelah itu kami persilahkan Bapak Mentor untuk memberikan dukungannya dan penguatan. Serta di akhir sesi kami mohon Bapak narasumber untuk memberikan arahan, memberikan koreksi dan masukan untuk menyempurnakan apa yang sudah disusun peserta kita. Baik kepada peserta pertama atas nama penyaji Sinta Restia Nawati AMDAK untuk memaparkan rancangannya. Silakan. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Resdianawati. Saya akan memaparkan judul rancangan aktualisasi saya, yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan barang milik daerah melalui digitalisasi label informasi barang dengan pemanfaatan QR Code pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Jabatan saya penata laksana barang terampil SKPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Kos bersama DRA Ibu Nila Agustina MPA, untuk mentor Bapak Widodo Prasetya Budi SH MSI. Visi misi pemerintah Kabupaten Blora. Visi kesarangan membangun Blora unggul dan berdaya saing. Misi 1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. 2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan. 3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel. 4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif. Dan 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Budaya kerja pemerintah Kabupaten Blora yaitu Samin, sederhana, amanah, mandiri, ikhlas, dan normatif. Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tugas yaitu membantu sebagian tugas bupati dalam kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Terdapat 5 fungsi yang sesuai dengan Pergub Blora Nomor 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Tugas dan jabatan saya sebagai penata laksana barang terampil, yaitu memberi label barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2020. Adapun analisis isu dengan pendekatan APKL. Terdapat 5 isu dan 3 isu teratas, yaitu belum optimalnya distribusi atau mutasi penggunaan aset, yang kedua belum optimalnya pembuatan label barang, yang ketiga belum tersedianya kartu inventaris ruangan di setiap ruang. Kemudian dianalisis isu lagi dengan menggunakan pendekatan USG, terdapat 3 isu teratas dan poin core isunya yaitu belum optimalnya pembuatan label barang. Data dukung, pembuatan label barang masih manual dan belum memberikan informasi yang rinci. Untuk diagram visualnya, yaitu mainnya kurangnya pemahaman pentingnya pembuatan label barang. Untuk materialnya, belum lengkapnya label pada setiap barang. Metodenya, label pada barang tidak menjelaskan secara rinci informasi pada barang. Mileu,
Proses inventarisasi barang lama karena pencocokan data bersifat manual. 5 dampak jika isu tersebut tidak terselesaikan. Yang pertama, barang menjadi sulit dikenali secara cepat karena tidak ada label atau kegiatan informasi pada label tidak lengkap. 2, barang fisik sulit dicocokkan. 3, tidak adanya label atau kesesuaian data dapat menjadi temuan saat pemeriksaan. Keempat, lemahnya sistem pelabelan mencerminkan pengelolaan aset yang tidak tertib atau kurang transparan. Kelima, tanpa label yang jelas, pegawai harus memverifikasi barang secara manual sehingga memperlambat kinerja dan menghambat efisiensi. Kegiatan 1, yaitu mengumpulkan data dan informasi barang melalui SIMASET. Yang pertama adalah koordinasi dengan petugas pengelola barang, yaitu dengan mencerminkan nilai berakhlak, yaitu bekerja sama. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi barang, mencerminkan nilai berakhlak adaptif dan akuntabel. Yang ketiga, mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, yaitu sesuai dengan nilai berakhlak kompeten. Yang keempat, melakukan verifikasi barang dengan data yang dihimpun sesuai dengan nilai berakhlak akuntabel. Outputnya adalah tersedianya data barang. Kegiatan 2 yaitu merancang pembuatan tampilan informasi data barang. Kegiatan pertama, merancang tampilan informasi menggunakan Google Spreadsheet sesuai dengan nilai berakhlak kompeten. Yang kedua, menginput data dan informasi barang menggunakan Google Spreadsheet, yaitu sesuai dengan nilai berakhlak kompeten. Ketiga, konsultasi dengan mentor sesuai dengan nilai akhlak loyal. Outputnya adalah tersedianya informasi barang dalam format PDF. Kegiatan 3, mengunggah file di folder Google Drive. Pertama, membuat akun penyimpanan data pada Google Drive dengan email kantor sesuai dengan nilai berakhlak adaptif. Yang kedua, mengunggah data ke Google Drive sesuai dengan nilai berakhlak akuntabel. Yang ketiga, membuat link akses data sesuai dengan nilai berakhlak akuntabel. Outputnya adalah adanya file yang tersimpan dan dapat diakses melalui Google Drive. Kegiatan 4, membuat QR Code pada barang. Kegiatan pertama adalah memasukkan link informasi pada situs QR Code Generator sesuai dengan nilai berakhlak akuntabel. Yang kedua, merancang tampilan dan menghasilkan QR Code sesuai dengan nilai berakhlak adaptif. Ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor sesuai dengan nilai berakhlak loyal, yaitu patuh terhadap atasan. Yang keempat, mencetak QR Code dalam bentuk stiker sesuai dengan nilai berakhlak akuntabel. Outputnya adalah adanya QR Code yang tertempel pada barang. Kegiatan 5, monitoring dan evaluasi pelabelan barcode. Pertama, uji coba pemindaian QR Code menggunakan smartphone, yaitu sesuai dengan nilai berakhlak kompeten, menjamin fungsi QR Code melalui proses uji coba. Kedua, konsultasi hasil kepada mentor, yaitu memastikan pekerjaan sesuai arahan dan tujuan organisasi, sesuai dengan nilai berakhlak loyal. Yang ketiga, mengelompokkan data sesuai jenisnya, sesuai dengan nilai berakhlak kompeten, yaitu mengelola data sesuai jenis untuk memudahkan penataan dan pemantauan aset. Keempat, memberikan link akses kepada atasan untuk kontrol terhadap data aset, sesuai dengan nilai berakhlak berorientasi pelayanan, yaitu data mudah diakses dan transparan. Outputnya adalah tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi secara berkala. Berikut adalah rencana jadwal aktualisasi. Pada minggu ketiga, yaitu mengumpulkan data dan informasi barang melalui SIMASET. Outputnya adalah foto saat konsultasi dari kegiatan pertama, dari kegiatan kedua, foto data terhubung dari SIMASET dalam bentuk Microsoft Excel, 3, foto data yang sesuai dengan jenisnya, dan yang keempat adalah foto pengecekan data dengan barang. Kegiatan kedua, merancang pembuatan tampilan informasi data barang, yaitu di minggu ketiga, outputnya adalah bukti dukungnya adalah foto draft tampilan informasi barang yang pertama, yang kedua foto tampilan informasi barang dalam bentuk Google Sheet, yang ketiga adalah foto saat konsultasi atau catatan saat konsultasi. Yang ketiga,
melakukan pengunggahan file pada folder Google Drive. Buktinya adalah satu, foto akun Google Drive, yang kedua, foto upload data ke dalam Google Drive, ketiga, foto link penyimpanan pada Google Drive, keempat, membuat QR kode pada barang. Eh, Buktinya adalah foto saat input link informasi barang pada situs QR kode generator. Yang kedua, foto saat merancang tampilan dan menghasilkan QR kode QR kode. Yang ketiga adalah foto konsultasi desain QR kode kepada mentor. Yang keempat, foto QR kode dalam bentuk stiker. Yang kelima, foto saat menempelkan stiker QR kode pada barang. Yang kelima, dilakukan pada minggu terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi. Yaitu buktinya adalah foto saat uji coba pindah QR kode, yang kedua foto saat konsultasi kepada mentor, yang ketiga foto saat mengirimkan link akses kepada atasan untuk kontrol data asing. Sekian dan terima kasih Ibu atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebentar ya, tak catat ini evaluasinya, tapi tak carikan ya. Saya wajib ngasih tahu nih kalau udah ngevaluasi itu wajib ngasih tahu. Oke, saya tak carikan. Nanti sambil dicatatin ya. Kalian sambil nyatet ya. Tak carikan. Nah, tak carikan sing nyaut-nyaut tapi dicatetin gitu ya. Ini ada beberapa, memang nggak bisa sempurna ya. Ada yang ini gitu ya, substansi masuk gitu, tapi nanti dulu. Oke. Tampilannya jelek gitu ya. Apa ada yang tampilannya bagus, substansinya raw noise ini, yo biasa gitu ya. Nah kita mau ambil yang apa tengah-tengah ya. Dapat dukung. Bentar ya, tak carikan. Kalian harus bisa lebih bagus daripada ini. Karena nanti waktunya hanya berapa? Hanya ini. Oke. Tadi punyanya Mbak Cynthia digandeng ya, APKL karo USG jadi satu ya. Tapi nanti rumusan isunya belum klop ya. Saya. Nanti punyamu langsung tak ini. Tak koreksi di sini. Ini too much. Ada yang terlalu berlebihan juga PPT-nya. Ya, sebentar carikan. Nah, nanti yang bagus silahkan ambil gitu ya, yang enggak. Ini disempurnakan kita dari setiap angkatan makin kita sempurnakan gitu ya. Oke, karena kan referensi teman-teman juga dari berbagai macam gitu ya. Nah, ini ada nih. Tapi ini juga terlalu penuh. Hmm. Hmm. Oke, yuk. Ini ada yang udah masuk. Tapi mbudine apa? Uh, buntek lagi. Eh, apa ya, buntek? Buntek gimana itu? Gedabrah. Anissa. Nah, ini biasa tapi mana ya yang sesuai ekspektasi saya? Hmm, ya begini gitu ya. Karena peserta dapatnya referensi macam-macam. Tapi nggak apa-apa, kita ambil yang baik-baiknya. Capek dari ini. Ini agak mending nih. Oke. Nah, yuk kita lihat ya bareng-bareng ya. Tadi udah bagus Mbak Anis, tapi saya belum cocok sama ininya, sama isunya gitu ya, karena belum tak koreksi kali ya. Ya, oke. Ini kita akan lihat ya sampel, tapi nanti teman-teman ini apa? Aduh, catat.
catat artinya nanti yang baik dipakai, yang kurang baik kita sempurnakan gitu ya. Oke, sepakat ya. Sip. Aduh. Wong yo ngene iki yo cah. Kadang lali-lali ya. Dan. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Nah ini. Nih ya. Oke. Ini tadi udah bagus gitu ya. Cuma kita ini disusun tadi udah bagus ya. Ini ada mentor tapi apa narasumber sama coach nggak disebutkan. Jadi nanti di ini selain judulnya, kemudian disusun oleh gitu ya pesertanya gitu. Kemudian ditampilkan juga pertama kali tadi udah bagus, tinggal ditambahin ya atasnya narasumber, mentor, coach gitu ya. Jadi nggak apa-apa karena kenapa mentor saya taruh setelah narasumber karena beliau nanti akan menemani Anda selama beraktualisasi. Begitu juga, yuk catat di prakata. Ya, kalau sudah menyapa semua kepala gitu ya, kemudian sapa dulu di sana ucapan terima kasih kepada narasumber, mentor dan coach gitu ya. Oke, gitu ya itu urutannya nanti dipersani lagi di RA-nya ya sama itu yang dimanifestasikan di sini gitu ya. Nah, kemudian ini udah betul ya, tadi ada visi, misi, nilai organisasi, itu ya. Jadikan satu slide. Cara membacanya, kalau visi, baca semuanya. Tapi misi yang dibaca adalah yang terkait dengan dinasnya saja. Itu ya, misalnya capil itu mana di antara misinya Pak Kepala Daerah yang terkait dengan capil gitu ya, catat di situ. Nah, itu di-highlight atau dikasih warna beda, dimunculkan semua tapi nanti yang dibaca gitu ya, Dinas Kesehatan Kabupaten mengacu kepada visi misalnya Bupati Blora yaitu ini dengan misi yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah ini. Itu ya, bisa dipahami ya. Itu masih dalam satu slide. Kemudian gitu ya, kan ada tadi ada apa? Eh, tadi ada apa tugas organisasi ya Mbak ya? Apa? Coba di Mbak Anis di Mbak Anis punyanya Mbak Anis apa? Mbak mau sopo? Aduh sing paparan. Jan. Sik nembe paparan sopo? Tugas dan fungsi organisasi, Bu. Ayo, tugas dan fungsi organisasi kui itu kan banyak gitu ya. Yang sesuai dengan bidang di mana kamu berada ada nggak di situ? Ceplok ya jadi ceplok kan nggak mungkin disduk capil dilaksanakan di bidangnya Mbak Sinta kan nggak mungkin toh iya lah ambil ceplok-ceplok gitu ya munculkan tapi diambil ceplokannya gitu ya kemudian nilai budaya organisasi ini singkatannya ada nggak singkatannya kalau Blora tadi Ada Bu Samin. ayo singkatannya jadi ora mbok waca mengko gitu ya nganti bakulan kayak sate iki nggone Pak Sopo kayak sate nih ya nganti entek gitu ya dagangannya gung rampung mau nang slide siji ya jadi nanti singkatannya kayak gini nah ya kemudian udah benar tadi dengan ini tugasnya misalnya ada tugas fungsinya ada berapa ya baca yang sesuai dengan isunya paham ya pokoknya dimuncul kayak tapi nek misalnya Bu tugasnya ada 12 ya wis muncul kayak yang sesuai dengan isunya saja gitu ya oke ya catetin Nah, terus identifikasi isu itu sebenarnya langsung di kira perlu ya, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Itu dari satu slide. Satu slide itu APKL dan USG munculkan di situ. Mau nggak nih Mbak Sinta dimuncul ke? Satu slide Sudah ya. satu slide, Ah, silakan. satu slide tapi cara bacanya gini ya. Berdasarkan gitu ya pengamatan atau apa dari peserta selama bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ditemukan 5 isu. Anda baca dari tabel APKL. Ya toh, 5 isu di situ kan? Bener nggak? Dibaca situ, tapi di slide itu cerita. Ya, isu yang pertama adalah belum optimalnya pengelolaan dokumen gitu ya. Dua adalah belum optimalnya manajemen dibaca. Ya, kemudian kelima isu tersebut saya analisis menggunakan metode APKL dan USG sehingga ditemukan satu isu utama. Nah, tadi udah betul di bawahnya, hanya cara bacanya gitu ya.
Nah, jadi kita nggak too much. Jadi ini slide gitu ya, menjelaskan identifikasi terhadap 5 gitu ya. Kemudian dianalisis menjadi satu. Nah, tadi di bawahnya sudah gitu ya. Nah, kemudian gini, Fishbone boleh di ini ya, karena Fishbone ini adalah sumber kegiatan gitu ya. Kemudian selanjutnya dilakukan analisa menggunakan Fishbone sehingga ditemukan, ini dimunculkan semua, tapi yang mau diselesaikan itu di highlight atau diberi warna. Ya, ditemukan, baca yang di highlight gitu ya. Yang di highlight ditemukan ini satu dua berapa nih 12 penyebab dan akan dan eh, 6 yang akan gitu ya, dan 6 yang akan, jadi berapa sih gitu yang akan diselesaikan, yaitu apa-apa baca secara cepat sehingga gitu ya, kami menentukan gagasan pemecah isunya apa. Nah ya, yang sekaligus judul rancangan. Ya, kalau judul itu sebenarnya di depan, di sini tuh gagasan gitu ya. Gagasannya itu jadi judul gitu ya. Gagasan gerakan sigap aspak, siap gas pembaharuan data aspak gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ya, sosialisasi. Nah, seperti ini misal gitu ya. Kemudian, nah ini gagasan nggak usah ini. Langsung ya. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah, nah ini. Satu slide ya, mencakup ya kegiatan nama kegiatan, kemudian tahapan kegiatan, output kegiatannya saja, oke, keterkaitan dengan berakhlak, ya, karena itu yang akan diaktualisasikan dua ini, keterkaitan dengan berakhlak dan keterkaitan dengan manajemen ASN, jangan sampai lupa dua ini, plus jadwal ora usah mbok copy tabele eli gitu ya, munculkan di sini, ini nggak dimunculkan ya, munculkan di sini. Ya, jadi cara bacanya, kegiatan satu adalah membuat grafik capaian pembaharuan data SPK SPK di Aspak Perpuskesmas Wilayah Kerja Kabupaten Tegal gitu ya. Dengan dengan output kegiatan. Jadi ini bukan output tahapan ya, outputnya output kegiatan. Ya, jadi kalau ini kan output tahapan, benar nggak? Ini tapi salah dia ngomongnya. Output tahapan tuh output kegiatan tuh yang besar, paham nggak? Yang di atas. Ya, dengan output kegiatan apa gitu ya, misalnya ini output kegiatan adalah adanya catatan terkait atau adanya data pembaharuan, misalnya seperti itu. Tahapan kegiatan melalui 3 tahapan, yaitu berkonsultasi dengan mentor, mengumpulkan data capaian, membuat grafik. Udah di situ, yang output tahapan itu nggak usah, yang nomor 2 itu, karena kita hanya output kegiatan yang besar. Ini malah output kegiatannya nggak ada. Ya, itu karena yang akan dikaitkan dengan visi dan misi itu kan output kegiatan, benar nggak? Nah, setelah itu baca. Ya, adapun keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan harmonis, kolaboratif, loyal, dan adaptif. Karena sebenarnya setiap kegiatan tuh minimal 3, gitu ya. Minimal 3 yang nyebar di semua tahapan. Tapi karena ini adalah dia sanggup 7, ya boleh. Ya, ini kok buktinya saya oke ya, tapi minimal itu 3. Dan kegiatan tahapan atau langkah kegiatan yang di nomor 1 itu juga minimal 3. Ya, bagaimana persiapannya, bagaimana kegiatan intinya dilakukan, bagaimana capaiannya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya membuat grafik tuh terus diapakan grafiknya? Ditampilkankah atau diapakan ya? Ini kurang satu tahapan. Nah, kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN adalah gitu ya. Kalau manajemen ASN-nya apa baca? Keterkaitan dengan agenda 3 manajemen ASN, peningkatan kompetensi. Kemudian terkait dengan smart ASN, digital skill dan digital etik misalnya, atau digital culture atau digital safety gitu ya. Dan di setiap kegiatan tuh minimal 2 ya, terkait dengan manajemen ASN maupun terkait dengan smart ASN. Ya, coba dibaca tuh di agenda 4 minimal 2. Jadi nanti kalau yang belum 2 dicari ya, manajemen ASN-nya dan smartnya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini rencana jadwalnya dia bikin sendiri, tapi jangan tabel seperti ini. Tapi kalau saya sih prefer digabungkan, lebih efektif di sini.
Ya, kalau sudah dibayar. Adapun kegiatan ini akan dilakukan pada tanggal gitu ya 11 Agustus 2025. Misalnya kayak gitu tapi digabungkan di sini, dikasih menu sendiri ya, lebih lebih efisien. Nah, ini ya jangan jangan ngopi tabel. Karena biasanya narasumber tidak berkenan ketika kita ngopi tabel dimasukkan ke dalam PPT ya. Begitu juga yang APKL USG ini tabelnya tuh meng-create sendiri, jangan mengcopy dari RA gitu ya, karena akan terlihat ya. Jadi effort kita tuh akan terlihat gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini harusnya 2 slide digabungkan ya untuk membaca gitu. Itu lebih efektif, efisien. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ye, ada yang mau ditanyakan? Bu, mohon izin, Bu. Hmm. Terkait setiap kegiatan itu diberikan jadwal kegiatannya tidak, Bu? Misal di range tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, Bu? Yang tadi, yang Iya, di setiap PPT, kegiatan. Iya, yang di PPT. iya yang di PPT, Bu. Misal kegiatan Iya. satu. Mm-mm. Ah, kasih menu di bawahnya. Ini ada contoh lagi nih yang di kegiatan. Genah domong ini apik ngono iki ora ado sempurna ya. Ono sing kegiatane dikai PPT-ne belenak ya. Saya. Bentar ya. Nah, ya contohnya. Oh. Gendut. Ada yang gendut PPT-nya. Ada yang PPT-nya lengkap tapi tidak ini. Karena referensinya beda-beda. Nih, tak kasih lihat. Tapi ini too much ya, jangan dicontoh. Nah ini, visi, misi, nilai organisasi ini cukup tadi di slide yang pertama itu kan one for all for one ya. Di slide kedua ya, benar nggak? Itu kan untuk mengeksekusi lima kegiatan, jadi taruh di sana, nggak usah diulang-ulang di sini. Ini nggak usah. Kayak yang ini sama ini nggak usah. Skip, gitu ya. Ini output kegiatan wis bener. Yang ini iki jenenge ngoreksi bocah yang ini iki ya. Jadi mbok tulis kok engko dadine sing mlebu nang buni lagi ya iso beda-beda gitu ya. Sama kemarin koreksi RA juga gitu gitu ya. Nah, ini udah benar kegiatan substansi ya, tapi ini too much yang ini nggak perlu nih. Mana nih? Yang ini nggak perlu. Ya, nah ini tanggalnya nongkrong dia di sini. Nah, nanti dia nggak bikin tabel, dia nggak bikin jadwal. Nah, ini tahapan kegiatan tuh nggak usah. Ini nggak usah dua ini. Nah, ya, ini nggak usah. Nah, ini yang terblok ini nggak usah. Visi misi organisasi nggak usah kecuali ini nilai berakhlak iya karena ini keterkaitan dengan agenda 3 ya. Nah, ini jadi ini nih tak kasih warna. Ini ya. Ini iya. Ini yes. Nah, ini yes. Ini dia. Nah, ini yes. Keterkaitan substansi mata pelajaran ini yes ya. Ini no, merah. Yang merah no. Nah, ini no. Dua ini no. Eh, kamu ngikut tetanggamu aja. Nah, ini yang ini yes ini. Nah, ini gini nih. Nah, gini. Nah, ini kan ada tanggal di sini. Nah, membaca, kalau membacanya terserah mau tanggalnya. Kegiatan 4 akan dilakukan pada tanggal 14-19 Agustus dengan rincian tahapan kegiatan adalah apa gitu ya. Kemudian dengan output besar kegiatannya apa, kemudian tahapannya apa. Nah, ini juga nggak disiplin, nggak dipat-pat gitu ya. Dia nanti nggak bikin ini, dia nggak bikin jadwal. Nah, dia nggak bikin jadwal toh, gitu ya. Oke, yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Yes, nek ora ono tak buka ke nggone sopo, Mbak sopo.
Gune Cynthia. Atau ada yang mau nyoba lagi yuk? Satu nyoba lagi yuk. Yuk nyoba lagi. Siapa? Saya, Bu. Mm-mm. Ini apa sudah terlihat, Bu? Mm-mm. Di slideshow. Tuh bawahnya jangan tubruk-tubrukan yo. Oh, iya, Bu. Ini tadi mau nambah itu penguji. Belum ketambah di sini. Ya, Ya, kok diefisienkan. iya, Bu. Nggak usah Assalamualaikum. pakai ini ya, nggak usah pakai gambar watermark di belakangnya. Oh, iya. Anu tabrakan nanti ya. Nah, Oh, iya. oke, yuk. Mulai ya, Bu. Ya, silakan kepada penyaji kedua atas nama Saudari Eva Wasis Utami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati, Bapak Penguji, Bapak Mentor, Bapak Hananto Adi Nugroho SIP, dan Ibu Coach, Ibu Dr. DRA Nila Agustina MPE. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya. Nama saya Eva Wasis Utami Hidayati, AMDAK, dengan nomor induk peserta 2000060250215 dengan nomor daftar hadir 03 sebagai penata laksana bareng terampil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang pertama, saya akan menyampaikan visi dan misi organisasi, yaitu sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing, di mana misi yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah misi yang pertama, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Selanjutnya, tugas fungsi organisasi, yaitu BKPSDM membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan fungsi yang dilaksanakan oleh penata laksana barang terampil dalam BKPSDM yaitu fungsi keempat, pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, nilai budaya organisasi yaitu Samin, sederhana, amanah, mandiri, ikhlas, dan normatif. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi jabatan peserta. Di sini saya menjabat sebagai penata laksana barang terampil pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora. Dan berdasarkan Permendagri nomor 23 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penata laksana barang, saya bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan BMD, Badan Barang Milik Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Blora nomor 49 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora, saya bertugas untuk menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saya selama bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, saya menemukan 5 isu, yaitu yang pertama, belum optimalnya proses distribusi alat atau bahan kantor di BKPSDM Kabupaten Blora. Yang kedua, belum optimalnya proses inventarisasi ruangan di BKPSDM Kabupaten Blora. Yang ketiga,
belum optimalnya proses pemeliharaan peralatan di BKPSDM Kabupaten Blora. Yang keempat, belum optimalnya pengagendaan Asmanan di BKPSDM Kabupaten Blora. Yang kelima, belum optimalnya pengelolaan arsip surat masuk di BKPSDM Kabupaten Blora. Berdasarkan analisis isu APKL dan teknik USG, core isu dari 5 isu di atas yaitu belum optimalnya proses distribusi alat bahan kantor di BKPSDM Kabupaten Blora dengan gagasan pemecah isu, optimalisasi sistem distribusi alat bahan kantor berbasis Google Formulir di BKPSDM Kabupaten Blora. Selanjutnya berikut penjelasan dari deskripsi isu terpilih. Fakta dari isu yang saya pilih adalah masih manualnya bond alat bahan kantor seperti gambar yang tertera. Dari isu ini, dianalisis menggunakan diagram fishbone, ditemukan 4 penyebab utama yang menjadi timbulnya isu yang terpilih. Yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam pencatatan nama barang pada form permintaan barang. Yang kedua, faktor material, belum adanya platform penyimpanan data permintaan secara real-time. Ketiga, faktor metode, belum adanya format permintaan alat bahan kantor secara digital. Dan yang terakhir, faktor milieu, belum tersampaikannya standar operasional prosedur tentang distribusi alat dan bahan kantor. Dampak bila isu terpilih tidak selesaikan yaitu 1. Pencatatan mutasi barang keluar menjadi tidak akurat akibat belum adanya standarisasi penamaan alat bahan kantor. Yang kedua, perbedaan data antara fisik dan sistem dikarenakan kesalahan proses pencatatan mutasi barang keluar. Yang ketiga, efisiensi kerja terhambat akibat bertambahnya waktu yang diperlukan untuk proses penelusuran barang. Yang keempat, penyajian laporan mutasi alat bahan menjadi tidak akurat. Dari gagasan isu optimalisasi sistem distribusi berbasis Google Formulir di BKPSDM Blora, saya melakukan 5 kegiatan utama. Yang pertama yaitu membuat daftar nama alat bahan kantor yang akurat. Kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 20 hingga 25 Agustus 2025 dengan output kegiatan tersedianya daftar nama alat bahan kantor yang akurat yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menyiapkan bahan untuk penyusunan daftar alat bahan kantor yang akurat. 2. Membuat daftar nama alat bahan kantor yang akurat. 3. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait daftar nama alat bahan kantor yang akurat. Kegiatan 1 ini terkait dengan agenda 2 dan 3 yaitu kewajiban melaksanakan kode etik ASN berorientasi pelayanan dan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta pengimplementasian Smart ASN yaitu digital skill. Tahapan yang kegiatan yang kedua yaitu membuat sistem distribusi alat bahan kantor berbasis Google Formulir yang dilaksanakan pada 26 Agustus hingga 8 September 2025 dengan output kegiatan tersedianya sistem distribusi alat bahan kantor melalui Google Formulir berbasis notifikasi email otomatis. Output ini dilakukan melalui 6 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun alur permintaan barang mulai dari pengisian form hingga persetujuan. Yang kedua, membuat Google Formulir. Yang ketiga, membuat fitur status pengajuan permintaan barang. Yang keempat, membuat pengaturan notifikasi email otomatis untuk mengirimkan notifikasi kepada pihak yang mengajukan permintaan barang. Yang kelima, melakukan konsultasi dengan mentor terkait perencanaan sistem permintaan alat bahan kantor berbasis Google Formulir. Dan yang terakhir, melakukan uji coba sistem permintaan alat bahan kantor berbasis Google Formulir dengan rekan kerja. Kegiatan kedua ini terkait dengan agenda 2 dan agenda 3 yaitu kewajiban melaksanakan kode etik
ASN adaptif, dan jabatan ASN sebagai jabatan fungsional, serta pengimplementasian Smart ASN yaitu digital skill. Kegiatan yang ketiga yaitu mengintegrasikan Google Formulir dengan spreadsheet sebagai basis data utama, serta menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan data secara terpusat dan terorganisir. Kegiatan ketiga dilakukan dalam 9 hingga 11 September 2025 dengan output kegiatan tersedianya spreadsheet sebagai basis data utama dan Google Drive sebagai media penyimpanan data secara terpusat dan terorganisir. Output kegiatan ini dilakukan melalui 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menghubungkan Google Formulir dengan spreadsheet sebagai basis data permintaan alat bahan kantor. Yang kedua, membuat folder dalam Google Drive sebagai media penyimpanan basis data permintaan alat bahan kantor. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor terkait perencanaan sistem penyimpanan data permintaan alat bahan kantor. Dan yang terakhir, melakukan uji coba sistem penyimpanan data permintaan alat bahan kantor. Kegiatan yang ketiga ini berkaitan dengan agenda 2 dan 3, yaitu melaksanakan kewajiban melaksanakan kode etik ASN akuntabel dan kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara, serta implementasi dari Smart ASN Digital Safety. Kegiatan yang keempat yaitu menyusun dan mensosialisasikan SOP terkait sistem distribusi alat bahan kantor. Dilakukan di tanggal 12 hingga 26 September 2025 dengan output kegiatan tersedianya standar operasional prosedur sistem distribusi alat bahan kantor berbasis Google Formulir. Dilakukan melalui 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat draft SOP sistem distribusi alat bahan kantor. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait SOP sistem distribusi alat bahan kantor. Yang ketiga, melakukan perbaikan SOP sesuai hasil kesepakatan dengan mentor. Yang keempat, melakukan sosialisasi terkait sistem distribusi alat bahan kantor berbasis Google Formulir. Dan yang terakhir, melakukan uji coba sistem distribusi alat bahan kantor berbasis Google Formulir bersama perwakilan dari masing-masing divisi. Kegiatan 4 ini terkait dengan agenda 2 dan agenda 3, yaitu kewajiban melaksanakan kode etik ASN kompeten dan manajemen ASN pengembangan kompetensi, serta pengimplementasian Smart ASN Digital Ethic dan Digital Culture. Kegiatan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem distribusi alat bahan kantor berbasis Google Formulir yang dilakukan pada tanggal 29 September hingga 10 Oktober 2025 dengan output kegiatan tersedianya laporan monitoring dan evaluasi. Output kegiatan ini dicapai melalui 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, implementasi sistem distribusi alat bahan kantor berbasis Google Formulir. Yang kedua, membuat kuesioner monitoring. Yang ketiga, membagikan kuesioner monitoring kepada masing-masing divisi. Dan yang keempat, menyusun laporan monitoring dan evaluasi. Kegiatan 5 ini berkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3, yaitu kewajiban melaksanakan kode etik ASN loyal dan pengelolaan kinerja, serta pengimplementasian Smart ASN, yaitu Digital Culture. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mohon sekiranya Bapak penguji, Bapak mentor, dan Ibu Coach memberikan saran dan masukan atas presentasi yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Bu. Ya, oke, Mbak Eva gitu ya. Oke, yuk dari halaman awal. Berapa menit, Mas? Piro? Swantai nepal ya. Kalian baca swantai nepal ya. Oke, gitu ya. Nanti
Ini jangan pakai watermark ya, belakangnya Iya, Bu. bebas. Ini ya biar orang nggak too much gitu ya, karena kerja otak kita itu tidak bisa di apa bliandreng gitu ya. Begitu melihat tampilan ini gitu ya, watermarknya kita buang gitu ya. Oke, lanjut bawahnya. Oke, di sini ya, tadi sudah oke gitu ya, bawahnya. Nah, di sini oke lah gitu ya, punya peserta apa ya, oke yuk. Nah, di sini untuk gagasan itu belum muncul. Ya, gagasan itu muncul setelah kita melakukan identifikasi, melakukan analisis menggunakan Fishbone. Karena di Fishbone itu kan ada penyebabnya banyak tuh. Nah, nanti yang prioritas atau dominan akan diselesaikan yang mana? Itu munculnya dari Fishbone gitu ya. Jadi ini nanti gagasan belum muncul di sini, baru isu utama. Gitu ya, lanjut. Catetin aja. Nah, di sini bukan lagi deskripsi isu terpilih karena deskripsi isu sudah dijelaskan apa secara ini ya, secara komprehensif di atas. Gitu ya. Kalau mau bicara dampak bicara saja, tapi tidak wajib gitu ya, karena dampak ini akan diukurnya besok pada saat akhir gitu ya. Nah, kemudian di sini gitu ya, ini membacanya adalah itu tadi. Setelah ditemukan satu isu utama, maka selanjutnya untuk mencari penyebab dari isu tersebut gitu ya, dilakukan analisa lebih lanjut gitu ya menggunakan diagram Fishbone. Sehingga ditemukanlah berapa gitu ya yang menjadi penyebab baca di Fishbone dan yang akan diselesaikan adalah satu unsur men yaitu kurang pemahaman. Dua, unsur material, belum adanya platform. Tiga, ya, belum adanya format permintaan alat bahan secara digital. Empat, kemudian belum tersampaikannya. Ini tadi isu utamanya apa, Mbak? Coba dibuka sebelumnya. Itu belum Ya, optimalnya gitu. ya. Oke, yuk turun ke bawah. Berarti bagaimana metode dari apa tadi proses pengajuan itu, ya belum adanya format. Kalau belum adanya format itu adalah di material. Ini kebalik, ya. Belum kemudian gitu ya, belum ini duanya tuh sebenarnya belum adanya platform dan belum adanya format. Ini adalah sama-sama di material. Tapi ini bisa kita akali ya, belum adanya format permintaan itu, format itu kan subjeknya kan material, benar nggak? Iya, Bu. Ya, kemudian belum adanya platform penyimpanan data. Nah, ini bisa kalimatnya dibalik. Penyimpanan data permintaan belum dilakukan secara real time serta belum menggunakan platform penyimpanan. Jadi kita lebih membidik ke prosesnya. Ya, jadi proses penyimpanan gitu ya, data belum dilakukan secara real time serta menggunakan platform digital. Nah, digital tuh muncul di situ, ya, di metode. Coba dicatat dulu. Iya, Ya, Bu. jadi kita kedepankan adalah penyimpanan data, gitu ya, permintaan belum dilakukan secara real time, gitu ya, menggunakan platform digital. Nah, itu di situ. Nah, kemudian yang tadi gitu ya, nah, di situ yuk. Seperti ini, Bu. Yuk, yang situ apa tadi? Belum adanya form apa tadi? Belum adanya format. Mm-mm. Format itu nanti dalam bentuknya apa? Google Formulir, Bu. Ini aja, belum adanya formulir permintaan. Berbasis digital gitu, Bu. Ya, berbasis digital terstandar gitu ya, atau ini belum adanya formulir permintaan alat bahan
gitu ya, yang terstandar dan berbasis digital gitu ya. Kan belum ada standarnya kan? Belum ada, Bu. Ya, masih apa? Nah, gitu. Jadi kita kedepankan ya. Kalau material tuh formulir subjeknya, bener nggak? Iya, Ya, Bu. kalau metode sebagai subjek di mana? Ya, di penyimpanannya itu loh. Ya, metode penyimpanannya. Ya. Hmm. Terus belum tersampaikan SOP tentang distribusi. Oke. Nah, sebenarnya dari sini ini. Ya, jadi kita ngatur kegiatan dan sekuen tuh dari sini. Dari mana dulu? Oh, berarti material gitu ya. Kita ini mau membombardir masalah ya. Saya jelaskan dari sini lebih enak ya daripada dari RA ya. Teman-teman bisa pahami ya. Oke, begitu kita tapi ini nanti gambarnya fishbone ya. Begitu kita melihat fishbone, kita ngerti ini. Oh, sekuennya kayak apa? Oh, biasanya tuh kalau kita kerja tuh yang kita siapkan tuh alat bahan gitu ya. Nah, maka di sini apa dulu? Oh, berarti kita siapkan deh formulirnya. Belum adanya formulir, maka disiapkan dengan apa? Dengan membuat formulir apa tadi? Formulirnya? Google Formulir, Bu. Ya, dengan membuat Google Formulir. Itu sebenarnya kegiatan satu. Ya. Kemudian metodenya. Metodenya seperti apa? Oh, ternyata penyimpanan datanya dulu yang kita buat. Ya. Oke, kita buat dulu. Belum adanya penyimpanan data, maka kita buat penyimpanan datanya pakai apa? Pakai spreadsheet dan Google Drive, Bu. Oke, pakai spreadsheet dan Google Drive gitu ya. Kemudian eh, setelah itu gitu ya, bagaimana meningkatkan pemahaman? Melalui SOP, Bu. Nah, SOP-nya kan belum ini. SOP-nya belum dilakukan. Benar nggak? Iya, Bu. Nanti ada di tahap kegiatan keempat, Bu. Ya, artinya eh, yang kemudian kegiatan berikutnya kalau nggak paham itu disosialisasikan dulu. Iya. Melakukan sosialisasi penyimpanan data gitu ya, secara secara apa berbasis digital kan itu yang mau disampaikan kan. Iya, Bu. Nah, sesuai dengan SOP. SOP-nya sudah ada. Belum ada, Bu. Jadi Nah, nanti itu jadi menyusun dan mensosialisasikan. apa SOP? Iya. Boleh nggak? Kalau buat internal boleh, Bu. Kan nanti Pak yang... panduan wae piye? Oh, iya, Bu. Bisa Jadi panduan. gini, kegiatan satu nanti kita masih ada waktu ya. Satu membuat formulir itu tadi Iya, ya. iya, Setelah Bu. membuat formulir, membuat platformnya. Paham ya? Iya, Untuk menyelesaikan yang nomor 3. Setelah iya. itu membuat panduan untuk menyelesaikan SOP. Karena SOP belum tersampaikan, tapi peserta 30 hari nanti nggak sempat bikin SOP. Wes tutok nek narasumber bengok-bengok. Hmm. Ya, panduan aja ya. Iya, Bu, panduan. Ya, panduan untuk menstandarkan nanti baru tak warai. Sesok setelah laporan aktualisasi itu kan ada komitmen. Aduh, terima kasih ya, terima kasih. Komitmen untuk untuk komitmen untuk untuk meneruskan kegiatan yang sudah ada, salah satunya adalah membuat SOP ya untuk nah itu di belakang kamu sabar aja 30 hari kecekek nggak gawe SOP wes percaya bener ya Iya, Bu. Bunila nggak nakut-nakutin tapi 30 hari nanti kamu kayak ini loh kayak bernafas di dalam lumpur judul film judul sinetron ya oke gitu ya jadi nanti buat panduan setelah kamu buat formulir, logical framework-nya untuk semua ya, untuk menyelesaikan masalah nomor 2, ini ya untuk kemudian membuat platformnya, menyelesaikan yang ketiga, membuat panduannya untuk menyelesaikan milieu, benar nggak? Oke, kamu sosialisasikan dulu. Apa yang disosialisasikan? Formulirnya, kemudian platformnya. Ini loh ada platform baru gitu ya, paham nggak? Iya, Kemudian Bu. juga disosialisasikan, nih loh panduannya ini kayak gini, gitu cara berpikirnya. Nah, baru setelah itu kegiatan 1, 2, 3, 4, kegiatan 5, dirimu bikin ini pelaksanaan
penyimpanan data menggunakan apa itu tadi? Google Spreadsheet. Apa? Iya, Google Spreadsheet dan Google Drive, Bu. Itu dia. Hmm. Kamu pantau di terakhir itu 1 minggu bagaimana teman-teman yang mau ngajukan silahkan masuk ke situ. Paham ya? Iya, Bu, paham. Baru itu lakukan evaluasi. Karena evaluasi itu adalah untuk mengukur kondisi yang diharapkan tercapai enggak. Apa kondisi yang Mbok harapkan? Buka LA-nya. Apa coba? Kondisi yang diharapkan, Bu. Di deskripsi isu atas. Di bab 2 pertama itu kan ada deskripsi isu. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Coba dibuka punyanya Eva. Ini, Bu, kondisi yang diharapkan. Oh, Bunila raison dulu, Bunila tak delok ngono. Hah? Ini, oh iya, masih Tak PPT bu- ya, Bu. Ya sak karepmu Bunila ya wis buka. Isu keberapa itu? Isu pertama, Bu. Isu pertama. Nah, kondisi yang diharapkan apa? Dirimu mengharapkan apa? Terciptanya proses distribusi alat bahan yang efektif dan efisien. Ya, distribusi ya. Ya. Apa? Distribusi apa? Alat bahan kantor yang efektif dan efisien. Lah, kok dirimu di situ ngomong penyimpanan? Karena gini Bu, kemarin kan awalnya itu saya judulnya mau sistem permintaan. Tapi setelah konsultasi dengan mentor itu kalau sistem permintaan kayak kurang gitu Bu. Terus digantilah sistem distribusi dengan asumsi bahwa pendistribusian alat bahan kantor itu diawali dari proses permintaan gitu Bu. Masalah itu PKP. Kalau PKP itu 60 hari boleh lah. Gitu ya. Kamu 60 hari ini nggak nembak. Kalau terdistribusi gimana? Gimana Bu terdistribusi? Terdistribusi terus piye? Kegiatan intinya kan berarti iki Iya. rak nyaut ya. Iki rak ora ini enggak apa? Enggak nendang. Maksudnya nggak nyambung jadinya. Berarti kalau kegiatan kelima itu melakukan distribusi barang sesuai dengan apa? Di sini ngomongnya penyimpanan, ngomongnya satu part aja ini sebenarnya. Kemarin Enggak. sebenarnya mau permintaan aja Bu. Nah Jadi iya, ya fokus di permintaan. wes ngene, melakukan yang kelima, tapi nanti terserah narasumber deh, melakukan distribusi barang sesuai dengan usulan pada platform Google apa tadi? Formulir iya tadi. Nah itu, nah, wes rodok selentro iki. Iya. Yuk, wes coba dirasakan kan selentro, bener Iya. nggak? Saya kemarin bingungnya yaitu Bu, soalnya Selentro kegiatan iki. utamanya itu membuat platform itu kan membuat Kandan yo. formulir permintaan ya. Wes ben kok pakake narasumber nek ngayal pokoknya ya, gitu ya, Pak Mentor ya. Dari BKP SDM kan satu-satu dong, nanti dong di jangka panjang kontrak berikutnya baru bilang gitu ya, nanti akan melanjutkan membuat distribusinya misalnya, tapi serak apa-apa. Karena ini akan ketahuan banget ketika kita bicara sistem distribusi ya distribusi. Nah, cara ngakal ini piye? Kegiatan 5 mbok catat. Ya tadi udah tahu kegiatan 1, 2, 3, 4. Kegiatan 5, melakukan distribusi barang sesuai dengan permintaan berdasarkan apa itu tadi? Google Form dan Google apa mano? Itu penyimpanannya Bu nanti. Ya luweh, Iya. kudu dilakoni kok. Sesuai dengan Google Form yang tersimpan dalam Google Drive. Wes dawamu kayak sepur pokoknya wes. Iya Bu. Oke ya, yang lain ya wes ora apa-apa. Turuti ya. Yes. Iya, Mudah Bu. nggak yang saya maksudkan di sini? Punya mutu too much gitu ya. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa, jalani. Ambegan pokoknya mengkis-mengkis ya. Maka kegiatan kelima gitu ya, yang terkait tadi mendistribusikan, you ambil tahap pertama adalah gitu ya. Oke. Nah, maka di sosialisasi itu sebenarnya ini. Jadi panduanmu itu bukan panduan pengusulan tok. Panduan distribusi. Nah, itu kan mulai panduan pengusulan apa-apa itu tadi proses itu tuh. Saat dulu distribusi mbok leboke kabeh wis lagi-lagi Iya, Bu. pokoknya. Iya, Ya. Bu, nanti Paham nggak? Iya, Ya paham. kan? Paham nggak?
Nanti ya. saya rencananya pas yang di panduan itu mulai dari pengajuan permintaan barang Lah hingga iya. proses distribusinya Apa itu, Bu. jenenge kuwi? Proses apa itu namanya? Pendistribusian, Bu. Nah Yang iya wes panduan iya, pendistribusian, wes legek ya meskipun yang digarap engko 30 dino ijik ke pengusulan tapi Anda harus melakukan distribusi karena judulnya apa itu tadi? optimalisasi sistem Ah, distribusi. kondisi yang diharapkan apa? Terciptanya sistem distribusi yang Nah, efektif wes dan pokoknya efisien. ngono, ah, wes kudu Ya, Bu. kelakon ya. Oke, yuk Oke, tadi PPT-nya naik lagi. Yang lain PPT saya lagi. bingung, case-nya beda-beda. Ya, jangan nyontoh ya, ini kasusnya dewe-dewe. Dang, ini nggone Sintang urut tak breakdown iki ya. Yuk, ini nanti Fishbone Monitor. ya di sini ya. Tuh Iya, tadi Bu. ya kegiatan satu menyelesaikan material, kegiatan dua menyelesaikan metode, kegiatan tiga menyelesaikan milieu, kegiatan empat menyelesaikan satu, tambahan lagi untuk mengukur kondisi yang diharapkan, yaitu apa itu tadi melakukan distribusi. Kemudian kegiatan enam melakukan monitoring evaluasi. Wih, Ya, Bu. ya wes karepmu Kalau wes yang kok. Hah? ini penyelesaian yang unsur men ini kan saya membuat standarisasi nama alat bahan kantor, Bu. Boleh masuk yang kegiatan pertama enggak, Bu? Yo mlebu justru nang Iya. kono. Iya, berarti kan saya yang Ya. pertama menyelesaikan unsur men dulu ya, Bu. Nanti baru Gimana membuat standarisasi itu? yang nama alat bahan kantor itu, Bu. Kan Itu belum ada. sebelumnya itu sudah ada melalui SIM aset itu, Bu. Tapi kan Mm-mm. selama ini kalau pengajuan itu si peminta itu menulis nama barangnya itu tidak sesuai standar, Bu. Misal meminta kertas HVS, ditulisnya HVS saja. Kui Nggak mbok ada lebokke empat nonggon empat itu, Bu. panduan. Iya, Itu Bu. mbok lebokke di pembuatan panduan. Salah satu adalah menginventarisir itu tadi. Iya, Bu. Ya, jangan mbok tokke kegiatan. Kalau manusia Hmm. itu apple to apple. Manusia ya diselesaikan dengan menggarap manusianya. Bukan Iya, Bu. manusia nggarap dengan apanya tadi. Berarti itu ada Iya, ada penyebab lagi, belum adanya standarisasi. Baru buat standarisasi apple to apple. Paham nggak? iya, Masa paham, manusia Bu. diselesaikan dengan standarisasi? Nggak Iya, ada. Bu. Kalau nggak ada standarisasinya, standarisasi. Kalau manusianya nggak paham standarisasi, maka dia harus dipahamkan. Sosialisasi, iya, Bu. Ya, cara berpikirnya gitu ya. Sabar. Nah, maka pedomannya itu adalah pedoman apa itu tadi? Standarisasi, Ini pedoman pengusulan apa tadi? Pendistribusian. pendistribusian alat Ya. bahan kantor, iya, Bu. Nah, di situ tahap satu melakukan mencari standarisasinya. Apa melakukan itu tadi? Ya, Iya, daftar alat butuh dan formulir bahan. tadi ya, Bu. Mm-mm. Jadikan satu di situ. Iya, Bu. Berarti nanti saya yang main itu diselesaikan dengan pembuatan itu tadi ya, Bu. Yang di menu ini tadi panduan termasuknya. Kowe tak tutuk meneh. Sing men ki yo nek ora apa pemahaman ki yo paham ke nganggo Iya, sosialisasi. nanti Kalau sosialisasi kamu lagi. mau bikin lagi gitu ya, masukin tuh di apa tuh di ini belum di apa Material. di milieu tuh apa tuh tadi belum tersampaikannya SOP tentang distribusi dan standarisasi ada di SOP nggak sih standarisasinya atau SOP-nya, Bu. lah yo apa kuwi nanggon apa kuwi mau sing Tadi yang menu ini kegiatan membuat panduan dan mensosialisasikan itu, Bu. Kuwi mau kegiatanmu sing rusak sing arep mbok lebokke apa mau kegiatane jenenge? Oh, yang membuat standarisasi nama alat Heeh. bahan kantor. Heeh. Iya, Nah, Bu. gini. Membuat standarisasi. Urung ana standar ya? Sudah ada, tapi selama ini kan yang di lapangan itu belum ada, Bu. Kalau buat petugas barangnya sudah ada, tapi kalau untuk Nah, itu yang tadi mbok lebokke di panduan, membuat panduan apa? standarisasi nama barang dan proses pendistribusian gitu, Bu. Nah, di situ gitu gitu Iya, ya. Bu. Aduh, yakin kok gaweanmu kuwi nanggon panduanku kowe blenger kowe engko ya. Nggak panduan tok blenger kowe engko. Ya, wes semoga kamu diberikan kekuatan. Wes ngono bae doaku. Yuk, slide berikutnya. Buni lagi nek ngando iki saya lebih suka
berbicara yang sesungguhnya gitu ya daripada Iya, Bu. enggak tapi menyedihkan. Nah, di sini tolong visi misi wes rak muncul neh. Mau Iya, wes Bu. muncul nang slide satu. Terus keterkaitan agenda dua bahaya kalau kayak gini. Kenapa ini terjadi? Karena Anda di keterkaitan agenda satu atas itu menggunakan kode etik. Itu bahayanya. Itu beririsan dengan agenda dua. Sehingga hilang sudah ini agenda duanya di sini. Paham enggak? Coba turunkan. Kenapa kamu sampai agenda 2 dan 3-nya, Bro? Tak kasih lihat ya. Ke yang lain juga tak kasih lihat. Ya, kenapa? Karena ini loh penyakitnya di sini, teman-teman. Yuk, turunkan. Eva turunkan dulu. Ampun, Bu. Mm-mm. Yes. Bahayanya di mana? Apakah ini nggak boleh-boleh? Cuma nek peserta nggak menguasai, ini malah jadi bumerang. Nah, ini loh, Fa. Ketika dirimu gitu ya menyampaikan berorientasi pelayanan meskipun ada pasalnya, ini juga yang akan digunakan di sini di tahapan ini. Padahal rinciannya itu nggak boleh sama di tahapan ini tadi yang dipaparkan. Maka punya Eva tadi keterkaitan dengan agenda 2 dan 3 itu nyampruk, bruk. Padahal agenda 3 adalah terkait dengan ini. Ya kalau kalian mau tahu gitu ya. Nggak apa-apa ya saya pedes-pedes sedikit gitu. Kalau makan apa pecel senengnya sing pedes lah. Iya, Bu, pedas. Nah, ya wes makanya ini omongannya Bu Nila agak pedes sedikit ya, tolong diterima gitu ya. Tapi saya pedes masih kasih es gitu. Lihat loh, lihat sayangku, cintaku. Ini itu keterkaitannya dengan ini loh, dua ini. Paham? Ya, maka keterkaitan agenda 3 itu pasti ini dengan ini. Nggak bisa dicampur. Maka kalau dirimu mau ngomong kode etik tadi ya, keterkaitan agenda 3 sesuai dengan kode etik nomor berapa tahun ini, kalau kamu mau jelaskan di PPT. Tapi agenda 2-mu belum bunyi. Agenda 2-nya apa? Ini loh. Nah, agenda 2 itu adalah terkait dengan tahapan. Memang duanya beririsan. Karena ini ada di pasalnya agenda 3. Agenda 3 tuh komprehensif. Kalau ngomong kegiatan tuh bisa bicara tahapan. Tapi kalau ngomong tahapan nggak bisa kegiatan. Tapi di sini penggunaan pisaunya untuk analisisnya tuh berbeda caranya. Nah ini tadi keterkaitan dengan agenda 2 mbok sebut ke. Ya, di sini mbok sebut ke. Keterkaitan dengan agenda 2 adalah nah ya kualitas terbaik, orientasi pelayanan atau akuntabel, cermat, kemudian loyal, berdedikasi, berkomitmen, misalnya seperti itu tadi. Dan minimal ki papat per kegiatan. Sing mbok ya. Jadi ini akuntabel, loyal, kurang satu. Nanti Mumung saya jono tambah. waktu. Ya. Ya, sementara yang ini teman-teman yang keterkaitan dengan agenda 3 ini ya. Saya saking sering jelas ke kalau lupa. Nah, ini dirimu kan ini kalau baru kode etik kan satu. Membuat daftar itu adalah proses perencanaan. Perencanaan itu ada di apa? Fungsi, peran, atau apa? Misal. Oh, buka agenda 3. Kemarin agenda 3 dengan saya enggak ini? Yo, iya. Nah, nemu rak? Perencana kebijakan ya, Bu. Nah, oh bukan kebijakan, sayangku. Iya, Perencana iya, kegiatan. perencana kegiatan, Bu. Oh, kowe urung layak dadi kepala. Iya, Lumayan Bu. dadi kepala ya, cuma merencanakan kebijakan ya. Iya. Kita itu baru pelaksana, sabar. Nah, sakjane ki yo do iso, tapi nek kon takon ra takon, nek dijelaske yo iso. Tekane sing distorke nang Bunila yang ngono ki neh. Ya. Oke. Oke, bisa masuk ya. Bisa, Bu. Nah, nanti dilihat lagi di kegiatan. Oke, baik. Oke, udah ya. Nah, ini aku tak ngeksekusi punya Mbak siapa? Duh, mau sing siji kurang siji ki mau sapa? Si sapa Ya, mau tadi? untuk Nah, kowe ki mbok nyuwara ta ya Cah. Sapa ya, tadi? Bu. Ngunisin. Saya Bu Ngunisin Sinta, ta? Bu. Mbak Sinta Ya. carinya ya. Hmm, mbok nyuwara ki lho. Ah, saya tuh lupa ya. Kemarin aja salah sebut di lapangan. Weh, pada diketawain peserta. Kita ketawain genti. Oh, udah tahu saya pelupa, kalian nggak ngingetin gitu toh. Saya tuh payah, payah ya.
yang orang tanggal lahir anak ibu kewalik-walik piye jo aku ngisengeni Wan. Ya, ngisi biodatanya anak iki kewalik-walik. Ya, anak saya itu merasa tidak diakui oleh ibunya. Ya, bener sasine beda tanggalnya gitu ya, pakai yang mana. Itu kejadian itu ya. Jadi ya nanti kalian akan mengalami jadi lansia atau tidak jadi lansia loh. Wis pilih ndi. Medeni kabeh toh. Hmm. Iya, iya. Kalian mau ujian hari ini. Kenapa ini? Sama. Sebentar ya, ini anak saya ada yang ujian hari ini. Oh, ya wis tak tunggu muga-muga selamat sampai tujuan. Aku bimbing ya. Saya wis tak bimbing di moderator. Wis yang penting pas bimbing ya gitu ya. Nah, kalau seminar itu kan perform Anda mempertanggungjawabkan. Wis share. Hmm. Nah, ini ya. Ini punyanya Sinta bener ya. Oke, digitalisasi Ya, Bu, label. betul. Digitalisasi label barang dengan pemanfaatan QR code ya, ya, Sin. Oke ya, siap ya bab siji loro tak delok langsung bab 3 ya. Karena kita waktunya tinggal 15 menit nanti saya harus oncelang bumi pindah nona liyane bayang kira ya. Nah, yes. Nah, ngapa Sin? Obah-obah ngapa Sin? Diobahke kancamu apa dunia lain yang ngobahke kowe? Enggak, Bu. Lah ngapa? Kursimu kok ketoke nah, nanti ini loh ya, tusimu mbok tebalke salah satu yang sesuai. Oh, udah, tabel barang milik daerah. Itu tusinya bunyi gitu. Iya, Bu. Tusimu, oke. Isu, bisa lihat ya. Tidak, nah kebiasaan semua. Setiap isu mbok kasih lokus di mana, kabupaten mana, di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mana? Dan Blora, Bu. Yes, gitu ya. Oke. Iya, Bu. Jadi setiap 5 isu tersebut diberi keterangan Mm-mm. di tengah gitu ya, Bu. Agenda satu kan wingi kan isu itu kalimat negatif, kalimat bermakna negatif ada fokus ada lokus. Iki adalah fokusnya adalah permintaan barang di setiap bidang yang enggak ada tidak terdapat kebutuhan RK. Iki opo iki? Singkat mari wong mumet ya. Apa kuwi? Rencana kebutuhan eh, barang barang milik daerah, Bu. Jadi setiap bidang itu Oh. tidak terdapat form untuk permintaan, Bu. Oh ya, berarti di sini orang tidak terdapat, belum optimalnya ya apa proses permintaan barang apa-apa. Oh, belum optimalnya rencana kebutuhan apa kebutuhan. Ah ini isumu malah belum optimalnya apa kegiatan atau proses. Ya, nah iki mau ganti iki. Proses ya, Bu. Belum Mm-mm. optimalnya Lah iki kowe permintaan. jabang bayi. Ono kata proses nang kene. Sebelah aku karo peserta gur kon mereview yo ya Allah cah kowe kono ya. Nah, terus yang kedua, unsurnya lengkap. Unsurnya lengkap ya. Yang kedua mana nih? Oh, ini masih satu ya. Nah, yang kedua, belum optimalnya pembuatan label barang. Pembuatan label barang ki sakjane nang proses apa toh? Sebelah aku. Ayo, proses apa? Perluas. Inventarisasi. Ya, belum optimalnya inventarisasi barang disebabkan oleh pelabelan barang gitu ya. Atau sebagian barang belum dilabeli. Iki loh, proses inventarisasi, belum optimalnya proses inventarisasi barang. Deskripsi isunya, proses inventarisasi barang merupakan bla 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 ngono lho Sin.
pentingnya di mana? Atau tujuan menginventarisasi barang itu apa? Bener nggak? Betul, Bu. Ya, mbok catet lah. Wah, setono bunila cek podo tak tutuk kowe. Nah, di sini, nah pada saat proses inventarisasi barang saat ini gitu ya, label yang dicetak gitu ya masih berupa apa? Berbentuk fisik gitu ya, berbentuk fisik ya, sehingga gitu ya belum memadai dalam pemberian informasi. Ngono lho. Paham nggak? Iya, Bu, Bang. Yo, mau dideskripsi proses inventarisasi barang adalah proses apa dari hulu ke hilirnya. Misalnya ya, pentingnya apa? Salah satu hal terpenting adalah di dalam inventarisasi barang adalah proses pelabelan. Ngono. Ya, nah baru di bawah ini ya, kondisi saat ini ya. Pada proses inventarisasi barang yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya masih mengalami kendala yaitu di proses pelabelan yang masih menggunakan ini dan belum memberikan informasi yang memadai. Kuwi carane ngono. Paham? Baik, Bu. Paham, Bu. Oke, ya ora paham tak remedi kuwi agenda siji loro telune. Gelem lah. Malah Tidak, iki. Bu. Oh, malah iki. Atau seperti apa? Bahkan ada karena masih pakai konservatif gitu ya, pakai manual, maka sering coplok sehingga banyak barang yang tidak berlabel. Bener lah? Kuwi tau Betul, Bu. masalahmu. Lah iya kuwi masalah kondisi saat ini. Nembe mbok templekke iki. Lah nek ra mbok jelaske moro-moro muntah, gambar printer dikira apa? Oke? Baik, Bu. Ya. Ah, mbok Tapi untuk catet bukti iki. dukunya sudah betul ya, Bu? Yo, tapi ureane rak bener. Dure. Bu, untuk yang permintaan RKBMD tadi, itu kan Hmm. memang belum ada formnya dari setiap bidang untuk mengisi. Tadi yang saya lampirkan itu bukti dukungnya adalah formulir yang kosong itu, Bu. Urung ana buktine kok malah formulir kosong iki. Piye? Iya, Bu, belum ada soalnya, Bu. Belum ada Sing urung ana prosesnya. sing ngusulke apa urung ana isine? Pengusulannya itu memang belum ada. Lah ngopo nganti urung ana? Ya, ya saya tidak Tidak tahu itu, tahu. Bu, kebijakannya. Tidak tahu Pak Hakim. Terus lah nek tak ngerti terus misalnya diunggah ke isu kira-kira nek kuwi misalnya kon ngerampung iso ora Eh, to? eh, untuk saat ini prioritas yang paling utama di Lah bidang ya saya yaitu akhirnya kan barang yang belum jawabanmu berlaku. ngono. Jawabanmu akhirnya ngono. Mergone kayak mbok rampungnya mesti ya ora iso. Bener gak? Iya, Bu, karena itu prosesnya harus ke atasan dulu untuk membuat kebijakan. Makane rasa yo engko tak dongake dadi kepala sesuk. Oke ya. Oke. Yang mau dibuat ini toh Iya, Bu. pertajam di sini. Baik, Bu. Ya, Yang penting belum adalah optimalnya ya proses inventarisasi barang. Ya, proses inventarisasi barang adalah bla 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 bla. Salah satunya adalah pelabelan. Pelabelan ini sangat penting karena menunjukkan apa? Benar nggak? Nah, betul, Bu. kondisi saat ini inventarisasi barang yang dilakukan menggunakan label manual. Sehingga gitu ya, ya, ada beberapa kantor yang belum diberikan label atau labelnya copot. Nah, hal itu menyebabkan informasi terkait dengan apa tadi proses pelabelan gunanya untuk apa? Tidak tersampaikan dengan baik atau tidak dapat diakses gitu kan? Benar kan? Itu kan untuk Iya, Bu. mengakses informasi toh tahun berapa, kemudian Iya, nomor berapa, jenisnya apa kan? iya, Itu Bu. gitu. Nah, kok ceritakan semua di situ. Nah, maka ruang lingkup oke lah nong gaweanmu tadi isu ya di kondisi yang diharapkan seluruh barang ojo langsung dibeli QR code. Tujuannya dulu seluruh barang ya dapat memberikan informasi yang lengkap menggunakan QR code gitu ya dalam pelabelannya gitu ya. Jadi fungsi dari pelabelan dulu. Fungsi idealnya seluruh barang ya dapat dikontrol lah itu loh ngisor iki loh
seluruh barang dapat ya dikontrol, dicek secara cepat oleh tim inventarisasi barang melalui pelabelan. Kuwi mau. Paham nggak? Nombok ya. Nah, mbok catat ah. Catat, Bu. Ojo koyo Lisa Mariana. Saya catat di otak saya saja. Lah engko nek lali piye? Bener kan? Ya, yang di info gosip itu loh. Lisa Mariana yang udah "Blu, blu, blu." Ternyata saya catat tapi di pikiran saya wah lah ya ora dadi. Kok nek kowe terdistrak es jeruk es campur hilang piye? Oke. Wis bunyi lagi ada ini aneh ben wae. Ya. Oke, di situ ya nanti. Hmm, terus apa nih? PKL USG ya. Ya, Bu. Nah, mestinya tadi yang masalah apa RKPD itu gitu ya. Catat. Itu tolong ya di A itu nilainya 5 semua nih karena Anda bisa menunjukkan bukti. Jadi kalau ada ada buktinya tadi, bukti dari isu tadi gitu ya, bukti dukung itu mestinya 5 di A. Kalau nggak bisa menunjukkan bukti dukung baru nggak 5 nih di A. Semua pasti harus kekinian, tapi apa yang membuat indikator? Kalau ada bukti dukung semua 5. Nah, Baik, Bu. wis pinter ki. No, layak itu karena bukan tugas sesuai dengan tugasmu langsung kan nggak ada toh Sinta membuat kebijakan ngono ra ono toh itu walat udah dijamu metesin ya jadi tunggu sabar Sin gitu ya 10 tahun lagi nanti jadi kepala nek di Dukcapil aja sih kepala apa ya Sin ya 10 tahun pengennya jadi kepala apa Sin Mbak Sinta pengen jadi kepala apa harus punya keinginan nanti kalau kamu nggak keinginan nggak termotivasi ya oke. Baik, Bu. Ya USG oke pintar Kristiano nah ini belum optimalnya inventarisasi barang gitu ya di pakai lokus gimana Di dinas Jinju Dapil ya, Bu. nah kok nek iki diadopsi wong liya gampang nek ra mbok watermark ya nah ini ya belum optimalnya eh, inventarisasi barang nah iki lho Sin aslinya iki lucu banget nek isumu mau ra dilerke lucu nih. Ya. Belum optimalnya pembuatan label barang disebabkan oleh proses inventarisasi barang lama karena pencocokan data bersifat manual. Klop enggak? Enggak, Bu. Nah, atau gini, proses inventarisasi barang lama karena pencocokan data bersifat manual menyebabkan belum optimalnya pembuatan label barang. Cocok lah. Mosok Enggak, label Bu. barang didasarkan skor inventarisasi. Harusnya belum optimalnya inventarisasi barang disebabkan oleh belum lengkapnya label pada setiap barang. Klop ora? Nah, Kalau, ngono Bu, ki lho ya. carane. Ya. Ya. Begitu. Ya, belum optimalnya inventarisasi barang disebabkan oleh proses inventarisasi barang lama karena pencocokan data bersifat manual. Iki mbok mbok simpelkan ya. Pencocokan data bersifat manual wis kuwi di milieu Itu saja. ya. Itu Proses untuk barang. inventarisasinya mbok tarik ke depan. Ya, jadi proses belum optimalnya inventarisasi barang disebabkan oleh pencocokan barang yang lama dan bersifat manual. Maka dirimu klop nanti membuat digitalisasi tabel. Baik, Bu. Oke? Nah, betul. Kalau Bu. dipikir-pikir ya, Nduk ya. Nah ini nanti ya di sini disesuaikan ya di yang ini ya. Mm-mm. Tadi miliunya kan ini di cut nih. Nah, pencocokan barang bersifat manual ya, sehingga ya kan menyebabkan itunya lama gitu ya. Oke. Iya, Bu. Wong pelabelan kan hanya salah satu tahap dari inventarisasi toh yang mau Mbak ambil. Iya, Bu. Nah, tapi satu penyakit bisa menyebabkan sebuah proses itu tidak berjalan dengan baik, benar nggak?
Betul, Bu. Karena Nah, yo ngono. Pelabelan yang nggak baik menyebabkan inventarisasi tidak berjalan dengan baik, bener nggak? betul, Bu. Karena Nah, basicnya iyo. investasi dari Iya, alur pikirnya tuh pelabelan. gitu. Nah, ini nanti ya. Oke, iki wis manis ono tujuannya, ono manfaatnya. Nah, di sini tadi. Nah, men itu ya diselesaikan dengan men. Oke, mengumpulkan data. Nek iki mbok tambahi nong kene nek arep mengumpulkan data. Nah, jangan ngomong label. Di sini ngomong nih, ya. Apa? Data apa yang mau mbok kumpulkan di kegiatan satu? Data barang dari si Maset, Bu. Ya Itu ada ini. kode barang. Nah ini. Belum ada inventarisasi atau rekapitulasi data dari SIM aset. Di sini. Bener nggak? Betul, Bu. Nggih. Ya, iki mbok tambahi, mbok lingkari. Jadi di material ada dua yang kamu selesaikan. Satu adalah gitu ya dengan apa? Membuat iki di mau. Jadi kok orang menungso mbok lebok-lebokke mbok onyol-onyolke non data, ya. Paham nggak? Jadi yang satu itu tadi. Nah, kan nyambung toh belum adanya inventarisasi data sesuai dengan SIM aset. Maka menyelesaikan apa? Material, ya. Apa rekapan data sesuai dengan SIM aset. Iya toh? Maka Iya, Bu. outputnya adalah daftar barang sesuai dengan SIM aset. Masuk ra? Nah, Masuk, iki Bu. nek Nggih. men dilebokke SIM aset kan ya misalnya kancamu gede-gede mbok lebokke nang jero SIM. Oke? Nah, merancang pembuatan tampilan informasi data iki rada berbahaya iki kon. Ya. Apa iki? Langsung membuat Google Spreadsheet untuk ini Berarti media ini nggak invent. bisa Hah? merancang, Hah? merancang tampilan untuk Kuwi iki kok sengeni nang narasumberku. Ini satu kegiatan besar, Mbok. Mbok kuwi. Membuat langsung lagi menggunakan Google merancang tampilan baru. Lah iki malah kegiatannya iki malah mbok buat iki. Membuat langsung nggak usah merancang, membuat Google Spreadsheet ini. Membuat apa? Google Spreadsheet-nya untuk apa? Google Spreadsheet-nya untuk input data, Bu. Jadi Nah, nanti membuat Google Spreadsheet untuk menginput data itu kegiatan gedenya malah. Oke, paham ya? ya, Bu. Nah, menyelesaikan mana? Ora cocok sih soalnya punyamu tuh. Ya, ini kalau nggak cocok dari Fishbone tuh dirimu nanti pusing loh dibeng-bengke. Saiki belum optimal tadi ini kan ini ya, ini kita lingkari. Ini tadi Mbok cateti, ini membuat apa tadi? Nah, kalau nggonmu buka nomor satu. Ini kegiatan satu diselesaikan, oke? Oke, udah oke. Yuk. Terus belum lengkapnya label pada setiap barang. Membuat label. Ada di situ kegiatanmu? Ada, Bu, tapi nanti langsung dalam bentuk QR. Nggak apa-apa, terserah. Ini kegiatan nomor dua ya. Membuat QR code label. Oke? Ya, Bu. Ya. Memahamkan apa ini yang harus dilakukan. Kurang pahamnya pentingnya pembuatan label barang, Bu, untuk Ya, mennya. temanmu Jadi mau sosialisasikan pentingnya pembuatan label barang serta QR code yang udah dibuat. Ya, oke? Jadi nanti ada panduan, membuat panduan dalam buat QR code atau gimana, Bu? Nggak Membuat usah QR SOP-nya. code-nya kan hanya kamu yang bikin. Iya. Nah, wes, kalau kamu yang bikin nggak usah. Beda kalau Mbak Eva Wasis tuh karena yang akan melakukan orang lain. Kalau ini yang melakukan saya sendiri, Bu. Lah yo nek dirimu sendiri ngopo? Temenmu cukup mbok kasih tahu nih loh ada QR code gitu aja.
ya. Baik, Bu. Ah, Berarti untuk saya linknya juga tidak perlu. yo, kuwi kan kono mlebu non sosialisasi membuat materi sosialisasi tentang QR code dan link Google Drive. Paham? Ya, Bu. Di Untuk sosialisasinya, sosialisasi tahap pertama, membuat materi sosialisasi berupa berupa pemberitahuan materi QR code dan link. Hanya ngasih tahu kok kan. Tapi kalau Mbak evaluasi tadi kan ya, nuntun temennya dari hulu ke hilir, maka dia harus buat panduan. Pahami di situ ya. Sementara di sini untuk ya, Bu. memahamkan teman-teman gitu ya, pentingnya pembuatan label ini adalah ini loh aku buat ini gitu ya. Kamu tinggal pakai Ya, ya. Oke, jadi kegiatan satu tadi apa? Catet. Nah, dah. Ya, ki haluane Lisa Mariana mbok contoh kabeh. Ya, oke. Wes mau kegiatan satu, kegiatan dua membuat QR code, kegiatan tiga apa? Mensosialisasikan. sosialisasi, Bu. Kegiatan empat ini untuk menyelesaikan apa? Eh, pokoknya kowe kudune alur dalam proses pemabilan. Nah, kamu buat ini aja, yang ini nggak usah. Standar pelabelannya kan kamu belum bikin. Bu, belum. Nah, iki ra usah, iki ra usah, rasa diangkat. Kamu bikin alur standar pelabelan. Alure wae, nek nglabeli iki piye carane? Anu QR code ya. Ini ya. Berarti itu Ini ke nanti outputnya Mm-mm. buat standar Nggak standar usah standar, pelabelannya, Bu. alur aja, alur bagan itu loh. Bagian alur. Oh ya Ngapain, ya, Bu. ngapain, ngapain dikasih keterangan. Ini tiga, oke, ini empat, oke. Ya, Bu. Nomor lima, ini melakukan pelabelan. Tadi teman-teman udah diselesai pelabelannya siapa yang melakukan? Saya, Bu. Ya, ini nanti mbok lakukan ya. Ya, Nemplek ke kuwi lho, nemplek ke label iki lho sing sudah dibuat. ya, Bu. Ya, ini kan dibuat prosesnya sendiri toh. Baru mbok Ya, templok-templok ke toh, apa jadi satu? sendiri, Bu. Ya wes, ini berarti kegiatan 5 tambahi monitoring evaluasi. Satu kegiatan. Oke? Ya, Bu. Oke. Klop ya. Wes. Ya, Bu. Ya, wes. Pon klop. Udah, oke. Kita sudah over. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sampai sini? Tanya Bu Nila. Ya. Berarti kan ini ngumpulin yang revisiannya kemarin. Di Mm-mm. revisi sama Bu Nila lagi nanti malam ya? Ya cuma saya lihat aja sama PPT-nya sekalian ya. Oh ya, makasih Bu. Oke. Ada yang lain? Bu, mohon izin, saya kan ada beberapa banyak revisi, Hmm. Bu. Terus? Terus? Ini untuk pengumpulannya, saya juga mengikuti deadline teman-teman, nih, Bu. Yolah. So. Bisa toh? Bisa. Bisa. Oke? Bisa. Ya, nanti itu ya pakai booster. Nah, bisa ya kita harus bisa. Oke, yang lain ada? Guys? Oke, nanti kita di grup ya. Apa? Asli nih ora narasumbernya nek saka BI remuk ya. Oh, karena kita tidak izinkan itu. Tapi kalau narasumbernya luar, oh coba sebutkan nilai berakhlak. Kode etik nomor berapa pada pasal ya berakhlaknya jangan buat sebut. Tapi kalau masih bisa di change peran kedudukan sistem nanti change. Tapi kalau mau itu tetap bertahan di situ, nilai berakhlaknya jangan disebutkan. Sesuai dengan kode etik nomor sekian, sesuai dengan kode etik pada pasal sekian gitu. Atau sesuai panduan perilaku. Karena di situ nggak boleh nyebut pasal 3. Pasal 3 kan nilainya ya panduan perilakunya itu ada di pasal 4 dan 5 apa ya. Nah, itu. Kode etiknya ada di situ. Oke? Ya wes. Piye Mas Andika, oke?
Ngalamun ae engko nek tak nganu siji engko tak lipstiknya saya nggak pakai warna merah nanti warna hitam loh. Wis tak lipstiking loh. Baik, oke. Apabila sudah ini cukup gitu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, sampai ketemu di Zoom ya. Di Zoom. Sampai ketemu di WA gitu ya. Yo seminar, yo bismillah. Nang WA, jadwalmu dan jadwalku tidak membuat termangu karena kita nggak sama jadwalnya. Nanti kita lihat jadwalnya gitu ya. Oke, gitu ya. Wes, oke, izin ya. Oke. Ya, selamat beraktivitas.